Frankenstein. Halo, selamat datang di Science Channel. Film kali ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang pria yang bangkit dari hasil eksperimen. Namun karena dia tidak memiliki jiwa, para iblis pun tertarik untuk mengajaknya bergabung. Inilah I, Frankenstein. Ceng ceng. Pada tahun 1795, seorang ilmuwan bernama Victor Frankenstein melakukan eksperimen gila, yang mana dia menggabungkan potongan mayat menjadi satu tubuh untuk dihidupkan kembali. Namun setelah berhasil, dia menyadari kalau hasil eksperimennya itu sangat berbahaya. Kemudian dia membungkus mayat itu dan membuangnya di sebuah sungai. Namun tanpa dia sadari, ternyata makhluk itu masih hidup dan mendatangi rumah Victor. Kemudian dia membunuh istri Victor sehingga Victor memburunya hingga ke kutub utara. Victor yang tak tahan dengan cuaca yang sangat dingin akhirnya membeku dan meninggal. Kemudian si makhluk membawanya ke desa dan menguburnya di pemakaman keluarga Victor. Saat itu 4 iblis mendatanginya. Mereka menghajarnya hingga terlempar. Lalu dia menikam salah satu iblis dengan batu nisan sehingga iblis itu berubah menjadi api dan masuk ke dalam tanah. Ternyata iblis-iblis itu sudah lama memburunya. Para iblis ingin membawanya menghadap pangeran mereka yang bernama Niberius. Untungnya 2 makhluk bersayap yang sedang berjaga di tempat itu menyerang para iblis. Kemudian makhluk bersayap itu merubah wujud seperti manusia. Mereka bernama Ophir dan Kezia. Ophir mengambil sebuah jurnal dari tubuh Victor yang berisi catatan eksperimennya. Kemudian membawa makhluk ciptaan Victor menghadap pimpinan mereka yang bernama Leonir. Salah satu prajurit kepercayaan Leonir yang bernama Gideon ingin membunuh makhluk itu, namun Leonir melarangnya. Kemudian Leonir memberitahu kalau mereka adalah bangsa Gergel yang diutus oleh malaikat Mikael untuk melawan 666 pasukan iblis dari neraka. Perang antara Gergel dan iblis sudah berlangsung sejak ribuan tahun tanpa diketahui manusia. Semenjak itu jumlah bangsa Gergel sudah semakin menipis hingga sekarang. Kemudian Leonir mengajak makhluk itu untuk tinggal di Kertedel, sebuah istana yang merupakan tempat tinggal Gergel. Namun makhluk itu menolak dan memilih untuk hidup sendiri. Karena dia belum memiliki nama, Leonir pun memberi nama Adam padanya. Lalu Leonir menyuruh Gideon menyimpan jurnal Frankenstein agar tidak jatuh ke tangan para iblis. Sebelum Adam pergi, Ophir dan Kezia memberitahu kalau setiap senjata yang diberi simbol Gergel dapat membunuh iblis. Adam pun memilih senjata yang tampaknya enak untuk memukul jidat koruptor. Setelah itu dia pergi menjelajah hingga ke ujung dunia, bermaksud menjauh dari manusia dan pasukan iblis yang memburunya. Namun harapan itu sia-sia karena kemanapun dia pergi, para iblis selalu saja memburunya. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Niberius agar para iblis tidak lagi memburunya. 200 tahun pun berlalu, namun dia belum menemukan batang hidung Niberius. Meski begitu, tubuh Adam tidak menua sama sekali. Kemajuan manusia pun banyak berubah semenjak dia tinggalkan. Suatu malam Adam menemui salah satu iblis yang bernama Helek di suatu bar. Dia memancing Helek keluar dan kemudian menghajarnya. Namun seorang polisi mencoba menghentikan perkelahian mereka. Adam pun lalai, sehingga Helek lepas dan membunuh polisi itu. Kemudian 2 iblis lain datang menyerang Adam sementara Helek melarikan diri. Adam pun berhasil mengirim iblis itu kembali ke neraka. Setelah itu dia mengejar Helek hingga ke sebuah gedung. Namun tiba-tiba Ophir datang menerkam Adam, kemudian membawanya ke Kertedel menemui sang ratu. Sang ratu marah pada Adam karena perang dengan iblis tidak boleh diketahui manusia secara terbuka, apalagi sampai memakan korban manusia. Atas tindakannya ini, Adam pun ditahan di Kertedel. Di tempat lain, 2 ilmuwan bernama Terawet dan Carl Avery mencoba meniru eksperimen Frankenstein atas perintah seorang miliarder bernama Charles Wessex. Meski berhasil menghidupkan mayat tikus percobaan, Tera belum yakin kalau eksperimen ini bisa menghidupkan mayat manusia.
Tara juga menganggap kalau kisah Frankenstein hanyalah dongeng semata. Lalu Charles menegaskan kalau kisah itu benar-benar nyata. Kemudian Halleck datang menemui Charles yang ternyata adalah Pangeran Niberius itu sendiri. Halleck memberitahu bahwa Adam telah membunuh 2 iblis malam ini. Panglima Niberius yang bernama Zuriel memberitahu kalau Adam dilindungi bangsa Gargoyle di Kertedel. Lalu Niberius mengarahkan pasukannya untuk menyerang Kertedel, kemudian membawa Adam agar dapat mengungkap rahasia eksperimen Frankenstein lewat tubuhnya. Malam itu juga Zuriel membawa ribuan pasukan iblis menyerang Kertedel. Ophir dan Kesia yang menjaga Adam di ruang tahanan terpaksa melepas Adam untuk membantu mereka. Pertempuran itu lumayan sengit karena jumlah pasukan iblis yang sangat banyak. Iblis yang mati kembali ke neraka, sementara jiwa bangsa Gargoyle yang gugur berbentuk cahaya naik ke langit. Banyak bangsa Gargoyle yang gugur termasuk Banyak bangsa Gargoyle yang gugur termasuk Ophir dan Kesia. Sementara Gideon dan kawan-kawan yang lain masih bertempur di luar kuil. Mereka berusaha mengejar pasukan iblis yang pergi melarikan diri. Namun tanpa mereka sadari, itu hanyalah jebakan agar Zuriel dapat menangkap Leoner. Salah satu pasukan iblis memberitahu kalau Leoner sudah berhasil mereka tangkap. Karena Adam sudah bebas, Gideon terpaksa mengambil jurnal Frankenstein untuk ditukar dengan Leoner. Adam juga mengetahui kemana Leoner dibawa setelah menginterogasi salah satu iblis. Gideon pun menemui Zuriel yang bersama sang ratu. Dia memberitahu kalau jurnal ini lebih penting daripada Adam karena seluruh proses kebangkitan Adam ada di dalam jurnal ini. Zuriel pun akhirnya setuju melakukan transaksi barter dengan Gideon. Setelah Gideon pergi membawa Leoner, Adam datang dan hendak mengambil jurnal itu. Namun iblis lain menghadang dan terpaksa berkelahi dulu. Setelah berhasil membunuh para iblis, dia mengejar Zuriel hingga ke gedung milik Wessex. Karena keamanan gedung yang lumayan tinggi, Adam pun mencari jalan lain hingga sampai ke sebuah ruangan yang aneh, yang mana ruangan ini dipenuhi dengan mayat manusia yang tersusun rapi bergantungan. Dia yakin kalau mayat-mayat ini akan dibangkitkan seperti dirinya. Di dalam laboratorium, Niberius memberikan jurnal Frankenstein kepada Tara. Awalnya Tara dan rekannya ragu akan jurnal itu. Namun setelah membaca beberapa halaman, dia pun percaya kalau pengetahuan Frankenstein sangatlah menakjubkan. Namun belum selesai membaca, tiba-tiba Adam datang menerobos masuk. Tara pun tercengang setelah melihat karya Frankenstein masih hidup hingga sekarang. Lalu Niberius datang bersama para penjaganya. Dia memanggil Adam sebagai Frankenstein. Niberius mengajak Adam untuk bergabung bersama mereka, namun Adam menolak dan melompat keluar gedung. Di dalam sebuah kereta bawah tanah, Adam membaca jurnal itu dan menyadari kalau dirinya terbuat dari gabungan beberapa mayat. Setelah itu, Adam menemui Tara yang baru saja pulang dari Wessex. Dia memberitahu kalau bos Tara adalah Pangeran Iblis Niberius. Dia juga mengatakan kalau di tempat Tara bekerja terdapat ribuan mayat yang siap dibangkitkan. Awalnya Tara tidak percaya dengan perkataan Adam. Hingga akhirnya dia melihat Zuriel yang mengikuti mereka, memperlihatkan wajahnya yang mirip dengan koruptor. Tara pun kaget dan pergi menyelamatkan diri. Sementara Adam bertarung melawan Zuriel. Zuriel yang dapat dukungan dari pejabat akhirnya berhasil mengalahkan Adam. Namun saat Zuriel hendak membunuh Adam, Tara mengalihkan Zuriel sehingga Adam langsung menikamnya.
Suriel pun terbakar dan rohnya kembali ke neraka. Kemudian Terra membawa Adam yang terluka ke dalam sebuah gedung tua. Dia kaget melihat bekas jahitan yang menghiasi sekujur tubuh Adam. Adam pun tertidur setelah lukanya dijahit oleh Terra. Waktu ini pun dimanfaatkan Terra untuk membaca jurnal Frankenstein hingga selesai. Dari jurnal itu diketahui kalau Frankenstein ingin menjadikan Adam sebagai teman. Namun Adam menjawab kalau janji itu diingkari oleh Frankenstein. Tak lama kemudian, Carl menghubungi Terra. Terra pun segera menyuruh Carl untuk pergi dari tempat berbahaya itu. Dia mengajak Carl bertemu di stasiun kereta api. Sayangnya para iblis mendengar percakapan mereka dan berencana menjebak Terra. Adam mengajak Terra pergi ke tempat Gurgle agar aman. Namun Terra menolak dan ingin menyelamatkan rekannya yang dalam bahaya. Sebelum Terra pergi, Adam memberi sebilah senjata untuk berjaga-jaga pada Terra. Sementara Adam menemui Leonir dan memberitahu kalau Niberius tengah mempersiapkan ribuan pasukan seperti dirinya. Adam akan memberikan jurnal Frankenstein pada Leonir asalkan bangsa Gurgle mau melindungi Terra dari ancaman para iblis. Leonir pun setuju dengan tawaran Adam. Namun saat Adam pergi mengambil jurnal, diam-diam Leonir menyuruh Gideon membunuh Adam setelah melihat jurnal itu. Sementara Terra yang masuk jebakan akhirnya tertangkap dan dibawa ke laboratorium. Kembali ke Adam. Setelah dia sampai dan mengambil jurnal itu, tiba-tiba dia diserang oleh Gideon. Gideon yang sangat kuat menghantamkan tubuh Adam hingga keduanya terjatuh. Adam memegang kapak Gideon hingga akhirnya menancap di tubuh Gideon, sehingga mau gak mau Gideon terpaksa tewas dan jiwanya naik ke langit. Kematian Gideon membuat Leonir sangat marah pada Adam. Sementara di laboratorium, Terra menolak perintah Niberius yang menyuruhnya melanjutkan eksperimen. Niberius pun langsung membunuh Carl dan menyuruh Terra untuk menghidupkan Carl dengan metode Frankenstein. Akhirnya Terra pun memulai eksperimennya. Namun tanpa Terra sadari, eksperimen yang dia lakukan juga terhubung ke ribuan mayat yang akan dibangkitkan Niberius. Di tempat lain, Adam memusnahkan jurnal Frankenstein di dalam gentong. Kemudian dia pergi ke Cartedal untuk memancing Leonir agar mengejarnya hingga ke tempat Niberius. Para Gurgle pun menyerangnya selama di perjalanan. Namun pada akhirnya, Adam berhasil membawa Gurgle hingga ke tempat Niberius. Sesampainya di sana, Adam pun langsung menghajar para pasukan iblis. Kini Leonir menyadari kalau ternyata Adam ingin melibatkan markas para koruptor ini di pidananya. Kini Leonir menyadari kalau ternyata Adam ingin memperlihatkan markas para koruptor ini padanya. Akhirnya para Gurgle pun membantu Adam sehingga pertempuran epik kembali terjadi di malam itu. Adam memasuki lab dan langsung menantang si bos koruptor yang memperlihatkan wajah aslinya. Namun Niberius sangatlah kuat dan memukul Adam hingga terlempar. Terra mencoba membatalkan proses eksperimen, namun Niberius mencegahnya dan melempar Terra ke arah gelombang listrik. Adam pun menyelamatkan Terra hingga tubuhnya loyo tersengat listrik. Kemudian Niberius menjewernya dan mengatakan kalau hanya manusia tanpa jiwa seperti Adamlah yang dapat diisi dengan roh iblis. Niberius juga akan mengisi tubuh Adam dengan roh anaknya yang masih di neraka. Demikian juga roh-roh iblis lain yang mulai memasuki tubuh ribuan mayat. Mayat-mayat yang dirasuki roh iblis ini akan menjadi pasukan besar untuk menguasai dunia. Roh anak Niberius pun datang dari neraka dan memasuki tubuh Adam. Karena jumlahnya yang sangat banyak, Leonir dan prajuritnya sampai kewalahan menghancurkan mayat-mayat itu. Ternyata roh anak Niberius tidak dapat memasuki tubuh Adam. Niberius pun terheran, bagaimana mungkin tubuh Adam yang tanpa jiwa tidak dapat dimasuki roh iblis. Adam pun menjawab, tubuh ini milikku.
Kemudian Adam merobek dada Neberius dengan bentuk simbol Gargoyle, sehingga roh Neberius pun keluar dari tubuhnya. Roh itu sangat besar dan membawa semua pasukannya kembali ke neraka. Adam dan Terra juga terbawa. Namun untungnya mereka diselamatkan oleh Leoner. Setelah berhasil mengalahkan Neberius, Adam dan Terra dibawa ke Cartedal. Leoner pun memaafkan Adam yang telah membunuh Gideon. Kini terungkap kalau Adam ternyata masih memiliki jiwa, sehingga roh iblis tidak dapat memasuki tubuh Adam. Tidak seperti koruptor yang meski memiliki jiwa, tapi hati dan otak mereka adalah sarang iblis. Adam pun berjanji akan membasmi para iblis dan akan memukul jidat anak remaja yang suka goyang di depan kamera. Adam pun menyebut dirinya sebagai Frankenstein, yang berarti dia mengakui kalau dirinya adalah anak dari Frankenstein. Frankenstein. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.